Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi, edisi Minggu 14 Agustus 2022. Tema kita pagi ini adalah sifat hati. Kita akan membaca di dalam Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dan juga kita akan membaca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sahabat, Alkitab menyatakan bahwa secara alamiah hati manusia itu tidak baik dan cenderung mengarah kepada hal-hal yang jahat. Manusia tidak mengerti keadaan hatinya sendiri dikarenakan pengaruh dosa yang ada di dalam diri manusia. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, siapa yang mengetahui keadaan hati manusia? Alkitab memberikan jawaban secara gamblang bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui hati setiap manusia. Yeremia 17 ayat 10a berkata demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Pemazmur juga menyatakan di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Bahkan di dalam Tawarikh 28 ayat ke-9, Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita manusia. Sahabat, hati adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi bagi orang percaya, karena hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu sangat bergantung pada apa yang ada di hati kita. Mengapa demikian? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b menjawab, karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bahkan kepada anaknya yaitu Salomo, Daud juga mengingatkan. Kita akan baca dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9a. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Nah sahabat, oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan selalu menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa segala pikiran dan perbuatan jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain-lain bersumber dari hati. Markus 7 ayat 23 berkata, semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tahu benar bahwa keadaan hati manusia sangatlah menentukan jalan hidup, maka iblis berusaha untuk menyerang dan mempengaruhi hati manusia dengan hal-hal yang negatif dan menjadikan hati sebagai sasaran empuknya. Di situ ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebencian, kepahitan, dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang seringkali dilancarkan oleh iblis sehingga manusia menjadi lemah. Manusia tidak berdaya dan akhirnya putus asa dan akibatnya kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita semua di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sahabat, kita harus bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Waspada berarti selalu berjaga-jaga dan tidak lengah. Ibarat seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sebab jika kita lengah sedikit saja, kita akan tertembak
oleh musuh kita, yaitu iblis. Jadi dalam mengerjakan panggilan Tuhan, betapa penting sekali kita menjaga hati kita agar tetap humble, lemah lembut, dan sabar. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sahabat terkasih, apabila hati kita sudah teruji, kita akan mengerjakan panggilan Tuhan itu tanpa adanya persungutan, tanpa ada keluh kesah, dan kita tidak mungkin kecewa. Dan tentu saja kita akan tetap kuat meski berada di situasi-situasi yang sulit. Sahabat, demikian santapan rohani kita pagi hari ini boleh membawa hidup kita untuk lebih waspada, berjaga-jaga dengan hati kita. Sebab sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan melihat hati. Dia menilik hati kita sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu sahabat, mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap firman yang sudah ditaburkan dalam hati kami. Dan biarlah firman itu boleh menjadi alarm bagi hati kami. Ketika hati kami tidak beres, maka firman-Mu itu yang akan menegur kami. Sehingga hidup kami ini sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu menjaga hati kami dengan kewaspadaan. Sehingga ketika iblis melancarkan serangannya di dalam hati kami, mungkin dengan memberikan ketakutan, kekhawatiran, atau apapun itu, kami mampu menangkisnya. Sebab ada firman-Mu yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.